Kita lihat ada yang lagi mengukur kunci dengan menggunakan alat ini, mikrometer skrup. Ini mengukur ketinggian, mengukur massa, dan mengukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang kita pelajari ada 3. Yang pertama penggaris, kedua jangka sorong, yang ketiga adalah mikrometer skrup. Yang pertama kita bahas adalah mistar. Mistar sering dipakai untuk mengukur panjang suatu benda dengan skala milimeter. Nah, penggaris ini memiliki skala paling kecil atau skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian mempunyai batas ketelitian yaitu 0,5. Nah, batas ketelitian itu adalah setengah dari skala terkecil. Nah, setengah dari 1 mili yaitu 0,5 mili. Nih, kalau yang 1/2 itu adalah sentimeter, kemudian garis yang kecil rapat ini adalah 1 mili. Kemudian jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong yang ini adalah rahang tetap, ya, rahang tetap. Kemudian ini adalah rahang geser yang bisa digeser. Kemudian di sini adalah skala nonius. Yang di rahang tetap ini, yang atas ini adalah skala utama. Kemudian ini rahang atas yang dipakai untuk mengukur diameter bagian dalam. Kalau yang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Sedangkan yang belakang ini adalah untuk mengukur kedalaman. Tapi kedalamannya di sini juga terbatas. Nah, jangka sorong ini umumnya digunakan untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam. Nah, skala terkecil dari jangka sorong itu lebih kecil, yaitu 0,1 mm. Lebih teliti dibandingkan mistar atau penggaris. Dan ketelitiannya adalah setengah dari 0,1 yaitu 0,05 mm. Kemudian cara membaca alat ukur jangka sorong ini. Yang pertama, kita lihat angka 0 ini. Angka 0 ini yang skala nonius itu lurus enggak dengan skala utama yang atas ini? Ternyata tidak lurus. Nah, kalau tidak lurus berarti acuannya adalah yang ini. Yang ini. Nah, kemudian kita lihat skala utama yang ada di sini. Nah, di sini tidak ada angka berapa ya? Nah, kita lihat angka di sini adalah 1. Dari 1 ke 2 itu ada 10 strip. Berarti setiap satu strip itu adalah 1 mili. Nah, berarti kalau di garis panjang itu adalah garis yang kelima. Berarti ini ada, kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini sebelum 1 itu adalah 0. Nah, berarti 0, nah di sini ada 0, hasilnya adalah 0, hitung di sini garis ini kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini patokannya ini 7. Kita tuliskan 7. Kemudian kita cari garis antara skala utama dan skala nonius yang lurus atau berimpit. Nah, kita perhatikan di sini 0, 1, enggak lurus, 2, 3. Nah, ini berimpit ini. Kita hitung dari 0 di skala nonius sekarang. 0, 1, 2, 3. Ternyata yang berimpit adalah garis ketiga skala nonius. Berarti kita tuliskan 3. Satuannya adalah sentimeter. Sudah paham? Belum? Nah, satu contoh lagi. Sekarang perhatikan, yang pertama adalah lihat angka 0 ini. Angka 0 skala nonius. Lurus enggak dengan skala utama yang di atasnya?
ternyata tidak lurus, maka depannya ini yang kita gunakan sebagai acuannya. Nah, tandai. Kemudian lihat skala utamanya di sini ada angka 5. Nah, berarti tulis di depannya itu angka 5. Koma. Kita lihat, hitung garis kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, batasnya 6. Tulis 6. Kemudian kita cari garis yang berimpit atau lurus, paling lurus pokoknya. Ternyata yang paling lurus adalah, nah ini dia. Di angka berapa? Kita ngitungnya dari skala nonius. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan 6. Satuannya adalah sentimeter. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mikrometer sekrup. Nah, ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Ada landasan poros, kemudian poros yang ini bisa maju, bisa mundur. Apabila di bagian selubung luar skala nonius ini diputar, maka ini akan bergerak maju atau mundur sesuai dengan arah putarannya di sini. Kemudian yang ada di sini adalah selubung dalam. Kemudian di sini adalah kunci poros untuk mengunci biar ini tidak bisa berputar lagi. Kemudian ini bingkai digunakan untuk memegang biar mudah untuk pengukuran. Kemudian ini adalah roda gigi. Roda gigi adalah ini digunakan untuk mengukur biar pengukurannya itu tepat. Nah, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal plat-plat tipis seperti kertas dan tebal pisau atau silet. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup itu 0,01 mm dan ketelitiannya adalah setengahnya dari 0,01 yaitu 0,005 mm. Jadi mikrometer sekrup itu adalah alat ukur yang paling teliti dibandingkan jangka sorong dan mistar. Kemudian cara pembacaan jangka sorong hasil pengukurannya ini lebih mudah dibandingkan yang tadi. Perhatikan di sini gambar yang ini. Di sini ada 0 nih, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah satuannya milimeter. Kemudian ada garis bawah. Nah, garis yang di bawah ini itu terletak di antara 0 dan 1. Artinya dari 0 ke garis bawah ini adalah setengah mili atau 0,5 mili. Kemudian di bagian ini selubung luar ini yang bisa diputar tadi, di sini ada angka 30 dan di atasnya 35. Berarti 100 strip itu adalah nilainya 1. Berarti di sini 31, 32, 33, 34, 35. Sekarang kita baca hasil pengukuran ini. Mata kita tertuju pada garis skala utama yang atas ini. Ternyata ini adalah yang paling akhir itu adalah angka 7. Berarti kita tuliskan 7, nah berikutnya adalah lihat setelah 7 itu garis yang ke bawah itu kelihatan atau tidak. Ternyata di sini tidak kelihatan. Maka kalau tidak kelihatan itu 0,00. Selanjutnya kita lihat garis ini yang lurus ini. Nah, di selubung luar itu skala noniusnya adalah yang ini lurus, berarti tepat di angka 31. Berarti tambah 0,31. Dijumlahkan tadi 1, 3,7. Nah, satuannya di sini adalah milimeter. Jadi hasilnya adalah 7,31. Terus bagaimana kalau misalkan garis bawahnya kelihatan? Nah, misalkan ini saya beri garis di sinilah, ada kelihatan lah. Nah, ini saya buat sendiri ya, ada.
Kita lihat, mata kita pertama melihat dari ini, garis yang atas ini. Ada angka 5, berarti di sini pasti 6, di sini pasti 7. Berarti yang terakhir ini adalah angka 7. 7, nah setelah 7 itu ada garis bawah ini. Nah, misalkan ini kelihatan ini garis yang ke bawah ini, berarti kalau ada kayak gitu, 50, karena sudah melewati 7,5. Dari 7 ke garis ini adalah setengah mili atau 0,5, maka ditulis seperti ini. Kemudian skala noniusnya yang lurus dengan garis skala utamanya itu adalah di sini, yaitu 31, berarti ditambah 0,31. Ketika jumlahkan berarti 1 terus 8 ini 7, satuannya milimeter. Nah, jadi sudah tahu kan bedanya di bag ini nomor 1 dan nomor 2 bedanya. Nah, iya. Satu kali lagi ya untuk bonus contohnya. Ini di atas ada angka 2 yang paling terakhir, berarti 2, garis bawahnya tidak kelihatan, berarti 0,00. Kemudian skala noniusnya yang lurus adalah garis ini. Di sini ada 40, 35, berarti 35, 36, 37, berarti tambah 0,37 tambahkan menjadi 73, satuannya milimeter. Sebenarnya cara lain itu ada, tapi menurut saya ini adalah cara yang paling mudah.